Bang, Bang Gaza, turunin HP Abah dulu. Turunin HP Abah. HP Abah. Mari. Yo. Pelan-pelan. Mulai sekarang? Oke. Mulai sekarang ya, Om. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Abdi, Ibu Ana. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Sehat, alhamdulillah. Alia apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Bu. Makan apa hari ini? Makan soto tadi. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Pak Abdi dan Bu Ana berikan untuk kami wawancarai. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi wawancara, kami terlebih dahulu untuk izin memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, Alia Rehana, bisa dipanggil Alia. Saya Biro Alwadiani, biasa dipanggil Alwa. Halo. Saya Andi Perwita Hakiki, bisa dipanggil Andi saja. Dan saya Rosanti Dasari, bisa dipanggil Rosanti. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi wawancara ya Pak dan Bu. Sebelumnya Pak Abdi kan dari Tiens ya, untuk Bu Ana dari Stokis. Izin bertanya, untuk posisi atau jabatan Bapak dan Ibu Ana sekarang di Tiens dan Stokis apa ya? Jabatan. Kalau jabatan posisi. Kalau jabatan nggak ada ya di bisnis kayak gini. Posisinya saya itu three diamond gold lion. Three diamond gold lion. Ya itu posisinya. Dia omonginnya itu. Untuk Ibu Ana sendiri? Ya, karena Stokis Tiens itu merupakan perpanjangan antara kantor dengan distributor, jadi saya posisinya sebagai pemilik Stokis Tiens 039. Baik, dengan posisi Pak Abdi sama Bu Ana sekarang, jika boleh tahu apa saja ya Pak dan Bu tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu dalam posisi tersebut? Monggo Pak Abdi duluan. Lah Bu Ana aja duluan. Oh, iya. Biar Kita punya ini sambil mikir. Oh, iya. Kita beda kamera ya, jadinya kayak orang mau contek-contekan ya. Ya kalau saya di posisi yang sebagai pemilik Stokis itu bertanggung jawab tuh untuk semua transaksi penginputan omset distributor yang akan dilaporkan ke kantor cabang dan menjadi penghubung antara distributor Tiens dengan kantor Tiens baik yang di pusat maupun yang di cabang. Kebetulan kalau Stokis Tiens yang di Jogja ini induknya itu kantor Tiens cabang Semarang Jateng DIY. Kantornya di Jateng. Gitu. Kalau untuk Pak Abdi sendiri, bagaimana Pak? Fungsi secara tertulis nggak ada fungsinya secara tertulis, tapi fungsi secara tanggung jawab itu tanggung jawab karena saya punya sekitar ratusan ribu distributor yang ada di seluruh Indonesia, terus ada di Malaysia, ada di Hong Kong, ada di negara-negara, ya tugas kita memastikan mereka untuk supaya tetap bisa semangat, supaya tahu strategi jalannya, supaya mereka juga bisa punya posisi yang sama seperti kita. Nah, itu tugas, tapi itu tidak tertulis ya, tapi itu tugas yang memang yang kita harus ya kayak bukan kewajiban ya, tapi
tuntutan moral gitu ya. Tuntutan moral kalau mamanya kita bisa berhasil, mereka juga harus berhasil. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Gitu sih. Baik. Nah, untuk menurut Pak Abdi sama Bu Ana sendiri nih, leader atau seorang pemimpin yang baik itu seperti apa ya Pak menurut Bapak sama Ibu? Pemimpin sama pimpinan itu berbeda. Kalau di kita itu kan pemimpin ya. Pemimpin yang baik itu adalah pada saat dia menggerakkan seseorang, dia dulu yang harus tergerakkan. Pemimpin yang baik adalah seorang yang punya visi yang lebih tinggi daripada orang lain. Makanya ada peribahasa bilang pemimpin itu butuh impian, pengikut itu butuh bukti. Jadi visinya harus gede, mimpinya harus gede. Terus pada saat dalam tataran lapangan, dalam tataran mau melaksanakan atau dalam tataran eksekusi, ya dia dulu dong yang harus eksekusi. Dia try and error dulu, setelah dia melakukan itu, terus dia bisa share kepada bawahan atau jaringannya atau orang-orang yang mengikuti dia. Nah, itu adalah pemimpin yang baik. Ya, kalau di Stokis karena kita memang jatuhnya itu employee, jadi karena itu perusahaan CV, jadi memang saya jatuhnya adalah pimpinan. Nah, seorang pimpinan yang baik menurut saya adalah pimpinan yang bisa bijaksana, terus adil, dan bisa memberikan tanggung jawab ke karyawan secara proporsional. Jadi jangan memberikan job desk atau pekerjaan yang memang di luar dari kemampuan mereka sendiri. Gitu. Adil, bijaksana, dan bisa diterima oleh apapun keputusan kita bisa diterima oleh karyawan dengan baik tanpa mereka ngomel di belakang. Itu buat saya itu seorang pimpinan yang baik ya. Untuk tipe atau cara Pak Abdi dan Bu Ana dalam memimpin, meliderkan timnya itu seperti apa ya Pak? Bu? Tipe. Oh Pak. Lah Ibu dulu. Udah duluan, Bapak. Ibu aja dulu, Ibu kan hebat. Bapak jauh lebih hebat. Ini kita kaku amat ya, kayak kanebo kering ya Mbak Alia. Iya. Jadi, ada yang tadi pertanyaan itu? Mana saya lihat ini? Oh ya, peran saya sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan. Oh iya, sangat berperan sekali ya. Biasanya saya ngambil keputusan berdasarkan dari musyawarah dengan karyawan saya, maksudnya karena mereka yang ada di lapangan, mereka yang sering ada di kantor, bertemu dengan para distributor, jadi saya sering mendengarkan semua input-input mereka. Tapi setiap pengambilan keputusan tetap ada di saya, di decision maker-nya, dan setelah mendengar, biasanya saya mendengar inputan dari karyawan, dan saya mendengar masukan dari semua distributor, nanti saya combine. Pak Abdi, gimana Pak? Gimana tadi? Anunya? Sebenarnya pertanyaan lebih ke tipe atau cara Ibu Ana sama Pak Abdi untuk memimpin atau meliderkan suatu tim Bapak dan Ibu. Tipe ya? Karena bisnis MLM itu berbeda dengan employee ya. Jadi kalau bisnis employee itu kan dia kalau ada yang salah, ya ganti. Salah, ganti, salah, ganti, salah, pecat gitu. Kalau di bisnisnya kita ini enggak Karena orang bergabung di bawah kita itu, dia bukan bawahan masalahnya. Dia itu tim kerja, dia itu mitra. Jadi memang kita harus mengerti kepribadian masing-masing orang sih sebenarnya. Kita ngerti kepribadiannya apa. Karena ada orang yang nggak bisa dikerasin. Ada orang yang harus dikerasin dulu. Ada orang yang nggak bisa digesek-gesekin dengan orang lain. Misalnya, oh itu dia bisa, masa kamu nggak bisa sih? Oh itu dia jago, masa kamu nggak jago? Ada orang yang bisa digituin, ada orang yang nggak bisa digituin. Ada orang yang bisa dikejar dengan istilahnya cuma dibilang, segitu aja masa nggak bisa. Ada orang yang langsung tiba-tiba gerak. Ada orang-orang yang nggak mau gerak walaupun diapain gitu. Nah, jadi pada akhirnya nanti kita harus menguasai, kalau tipe saya sih kita harus menguasain kepribadian orang, kita bermain dengan kepribadian dia itu.
Nanti setelah dia mau jadi leader atau enggak, nah itu seleksi alam udah. Itu seleksi alam. Jadi bukan atas kemauan kita dia berkembang, enggak. Tapi itu atas dia menjadi leader. Kalau di bisnis MLM, dia menjadi leader atas kemauan dia sendiri, bukan atas kemauan. Kalau bahasa MLM itu atas kemauan upline-nya atau atas kemauan siapapun. Dia atas kemauan dia sendiri. Itu pengalaman saya ya, 19 tahun di MLM. Jadi seperti itu, membentuk leadernya itu seperti itu. Jadi membentuk leadernya itu memang nggak bisa, oh ini pasti hebat. Ada orang-orang hebat nggak bisa jadi apa-apa di bisnis MLM. Tapi ada orang yang nggak tahu apa-apa, justru malah jadi leader di MLM. Itu kenapa? Karena proses berbisnis di multi level marketing itu sangat jauh berbeda dengan proses berbisnis di bisnis konvensional atau di bisnis franchise atau di bisnis tipe A, tipe B, tipe C. Itu beda banget dengan bisnis MLM. MLM ini unik kok, kalau cara berbisnisnya itu unik banget. Nah, kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau maksudnya pengen cari tahu tentang leadership, all about leadership di bisnis MLM itu, kita harus mengenal bisnis MLM itu apa sih sebenarnya. Kan bisnis jaringan, bisnis yang bertumbuh secara jaringan. Jadi kalau kita bilang bisnis MLM itu adalah bisnis leadership gitu. Nah, kayak gitu. Cuman memang leadershipnya agak sedikit berbeda. Nah, kayak gitu mungkin sementara. Untuk Ibu Ana sendiri tadi kan pimpinan stokis ya, pimpinan. Nah, gimana cara Ibu Ana cara Bu Ana untuk memimpin karyawannya? Tadi kayaknya udah ditanya. Tadi untuk Bu Ana pengambilan keputusan tadi Bu Ana jawabnya. Oh iya. Salah ya? Nggak apa-apa. Mana si Alia pertanyaannya? Nomor berapa Alia? Ya, kalau nomor berapa Alia? Betul. Nomor berapa Alia? Kayaknya Tantana ada yang ke-skip ya? Enggak? Nomor 14. Oh, ini ya. Iya. Oke. Ya. Kalau saya, karena memang jatuhnya bisnis employee ya, jadi memang saya saklek. Kalau saya sih cenderung memimpinnya, mereka kerjanya harus benar. Ya, santai-santai. Pas lagi tutup buku, kalau kita ada namanya tutup buku mingguan. Tutup buku mingguan itu namanya sama kayak mungkin di bank, di asuransi kayak gitu ya. Jadi mereka harus lapor omset, dan omset itu tidak boleh salah. Jadi kalau salah itu biasanya saya agak keras di situ. Jadi santai tapi detail, harus teliti, on time, harus kerjanya harus on time, dan bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi kalau saya, karena memang itu beda dengan Pak Abdi cenderung sebagai pemimpin, kalau saya memang sebagai pimpinan. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan saya itu cenderung tidak boleh salah. Baik, kemudian setiap perusahaan itu kan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan. Yang ingin kami ketahui, bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan perusahaan agar dapat tercapai. Pokoknya kalau ditanya, ibu duluan, baru bapaknya. Oh ya. Gitu ya. Oh ya. Jadi nggak tunggu-tungguan. Oh, ya. Oke, siap. Ya, kalau saya visi misi dan tujuan perusahaan, cara mengkomunikasikan dengan karyawan adalah sebelum mereka sign untuk jadi pegawai, biasanya saya sudah jelaskan semua job desk-nya, terus saya sudah informkan semua pekerjaannya, dan mereka bertanggung jawab kepada siapa saja, mereka berkoneksi dengan siapa aja, dalam artian mereka bekerja berhubungan dengan siapa, orang-orang piansi atau distributor siapa-siapa saja, mereka sudah harus paham di awal. Nah,
Jadi mereka sudah tahu ya kalau mereka tujuan perusahaan kami itu seperti apa. Dan itu biasanya tiap minggu karena ada namanya tutup buku, jadi kita selalu refresh. Selalu refresh, setiap kali ada yang miss dengan pekerjaan, itu biasanya kita langsung komunikasikan. Jadi memang istilahnya apa ya, bukan kayak ada kalau misalnya orang breakfast briefing atau apa, tapi kalau memang saya refreshnya setiap minggu itu pada saat tutup buku. Mengkomunikasikannya di situ. Jadi memang dicek semua pekerjaannya itu biasanya detail itu seminggu sekali. Gitu. Ya, mengkomunikasikan visi misi biasanya kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 4 bulan sekali tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi tergantung kebutuhan, misalnya kantor pusat mungkin ada pengen omsetnya berapa. Nah, itu yang kita komunikasikan ke jaringan, ke mitra yang di bawah. Itu kita komunikasikan. Nah, cara komunikasinya itu ya seperti mitra, bukan seperti bawahan gitu ya. Jadi mengkomunikasikan misalnya kita kumpul jam berapa, semuanya bisa nggak? Kalau ada yang nggak bisa, nanti aja deh. Atau gitu. Jadi kalau mamanya kalau di employee itu kan ya kumpul. Kalau atasan bilang kumpul, ya kita harus kumpul. Kalau di kita kan bukan. Ya ini sebenarnya poin intinya adalah kalau di bisnis saya di bawah itu bukan bawahan masalahnya. Nah, bukan bawahan. Nah, itu memang makanya leadership memang sangat dibutuhin. Nah, kayak begitu. Nah, jadi kalau kita mengkomunikasikan sesuatu, misalnya ada visi, ada misi, ada reward dari perusahaan. Perusahaan misalnya mau bagi-bagi motor nih. Omsetnya berapa? Nah, itu kita briefing tuh, kita meeting tuh. Gimana caranya, siapa yang kira-kira dapat kandidat, terus bagaimana caranya ningkatin bonus per bulan, gimana cara ningkatin bonus per minggunya, gimana caranya supaya terima trip luar negerinya. Nah, kayak gitu itu komunikasinya pasti tiap bulan pasti paling sedikit itu ya. Paling banyak itu ya tiap minggu gitu. Lalu peran seorang pemimpin atau pimpinan itu kan sangat besar dalam mengambil sebuah keputusan ya Pak, Bu. Sebagai seorang pemimpin atau pimpinan, seberapa besar peran Bapak dan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu di perusahaan? Sebentar. Saya tuh kemarin udah ngasih jawaban ke Alia. Nanti saya takutnya jawabannya nggak sesuai sama teksnya ke Alia, nanti jadi rubah lagi ya rekodnya. Sebentar, saya sambil cari-cari ya, karena pertanyaan random diputar-putar. Oke. Peran saya mengambil keputusan tadi apa, Alwa? Peran mengambil keputusan ya? Iya, Bu. Besar peran pemimpin, ya. Peran. Ya, itu tadi saya bilang, saya kalau mengambil peran dalam mengambil keputusan, semua decision maker-nya ada di saya. Tapi saya biasa komunikasikan dulu dengan karyawan-karyawan saya atau distributor-distributor yang melakukan pembelanjaan di stokis kami. Jadi memang bukan serta-merta semua keputusan itu saya ambil tanpa melibatkan yang lain, itu tidak. Itu saya tetap harus mengambil keputusan yang benar-benar istilahnya baik untuk semua, baik untuk distributor yang berbelanja atau dengan karyawan-karyawan saya. Jadi memang setiap ngambil keputusan, peran saya harus komunikasi dulu semua pegawai-pegawai saya dan distributor, nanti baru saya ambil keputusan. Ya, kalau peran saya, Alia, tantana ke orang ini sebentar ya. Dalam mengambil sebuah keputusan, sebenarnya kita tidak bisa gini. Kita tidak bisa saklek keputusan harus A dari saya semua A. Enggak, boleh beda-beda kok. Karena kan beda-beda itu juga bagus ya. Kalau namanya beda bagus, tapi memang pada saat kalau dibutuhkan sinergisitasnya ya kita harus sinergi. Kayak gitu. Jadi ya tadi peran kita untuk mengambil seberapa besar peran kita untuk mengambil sebuah keputusan itu pertama besar banget. Kenapa besar banget? Karena saya adalah orang terlama berbisnis di bisnis ini. Jadi segala macam pengalaman, jatuh bangun, terus pengalaman yang dulu-dulu, jadi jelas saya tahu kan. Jadi pengalamannya lebih jelas.
Lebih jelas. Tetapi hal itu bukan serta-merta saya bebas untuk mengambil sebuah keputusan. Karena beda zaman, beda tantangan. Zaman dahulu mungkin itu bisa jadi tantangan, tapi zaman sekarang itu tidak bisa jadi tantangan. Jadi ya dikombinasikan. Nah, pada saat saya punya ide, saya bilang sama mereka, ini kayaknya bagus giniin. Gimana kira-kira menurut pendapat kalian? Oh, nggak bisa, Pak. Ini harus gini. Ya nggak akan ambil keputusan. Karena kan yang jalanin mereka sekarang, zaman sekarang. Saya kan berkembang zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, saya leader tertingginya, tetapi yang zaman sekarang itu mereka yang itunya kan. Kalau saya kan dulunya. Saya join dulu. Paham ya? Kalau nggak paham, tanyain ya. Nggak apa-apa ya. Iya, baik, Pak. Paham, Pak. Lalu tadi kan Pak Abdi juga bilang kan keputusan yang diambil itu peran Bapak itu sangat besar dalam mengambil keputusan. Nah, jika suatu keputusan yang diambil itu mendapatkan keluhan atau bahkan kritikan dari bawahan atau tim Bapak, bagaimana cara Bapak itu menyikapi hal tersebut ya, Pak? Ya, kita konsultasi, komunikasi dua arah, face to face berarti. Dengan orang yang tidak setuju itu gimana? Maksudnya kita otomatis, kalau kita dalam satu tim, kan otomatis sebenarnya tujuannya sama. Cuman arahnya yang berbeda toh. Kan begitu, kuncinya kan begitu nih. Kuncinya kalau dalam sebuah kepemimpinan itu kan sebenarnya tujuannya sama. Semua pengen gede nih, apalagi kalau di marketing. Di marketing semuanya pengen sukses, pengen omsetnya gede. Pengen dapetin apa yang diimpikan. Nah, cuman caranya yang berbeda. Nah, komunikasi caranya ini secara teknis yang kita komunikasikan. Gimana? Kenapa? Kamu ngomongin plan A-mu seperti itu kenapa? Oh, karena begini Pak, begini. Saya bilang, plan B-nya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tidak ketemu titik temunya, biasanya memang kita ada voting. Kalau tidak ketemu titik temunya, tetapi biasanya selalu ada titik temu sih kalau kita komunikasikan secara komunikasi dua arah sih. Oh, baik. Mungkin saya mau ulang pertanyaan saya untuk Bu Ana tadi karena mungkin belum ini ya Bu ya, belum pertanyaan. Iya. Jadi tadi kan Bu Ana bilang kalau misal juga melibatkan bawahan Ibu untuk mengambil keputusan ya Bu ya. Nah, jika suatu keputusan yang diambil itu mendapatkan keluhan atau bahkan kritikan dari bawahan Ibu, bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut? Ya harus mau nerima, karena kan kadang mereka kritik itu karena sudah menemui kendala di lapangan. Misal keputusan yang saya ambil pada saat mereka terapkan, pada saat bertemu dengan distributor yang melakukan pembelanjaan, itu menjadikan pekerjaan jadi lebih lambat, terus inputannya jadi sering keliru, input sistemnya jadi error. Nah, biasanya mereka langsung bukan komplain ya, jadi mereka menyampaikan ke saya kalau apa yang saya terapin itu tidak berhasil gitu. Nah, jadi kan itu sebenarnya kritik halus. Nah, saya harus mau nerima karena memang mereka yang lebih tahu apa yang mereka kerjakan di lapangan pada saat ketemu distributor. Nah, tapi mereka juga menyampaikan, nah nanti kita biasa cari titik tengah. Pada saat saya mendapatkan kritikan dari saya, biasanya saya confirm ulang ke distributor mungkin karena saya berhubungan langsung dengan distributor termasuk dengan Pak Abdi juga, jadi biasanya saya bertanya dengan distributor yang mungkin peringkatnya sudah tinggi-tinggi, caranya harus seperti apa untuk ngadepin kendala di lapangan, mungkin yang penginputannya harus buru-buru karena ngejar waktu gitu, deadline-nya misalnya jam 2 siang, nah itu jam 12 kita masih harus rebut-rebutan inputan, nah itu harusnya bagaimana? Nah semua harus dikomunikasikan gitu. Jadi kalau untuk saya, setiap kali kritik yang disampaikan itu bukan hal-hal prinsip ya, maksudnya bukan hal yang berbau seperti apa ya, oh mereka mungkin kritik mengenai, Bu, saya kok gajinya segini, itu bukan hal prinsip. Kalau misalnya hal prinsip mungkin saya bisa menerima atau face to face berbicara atau langsung saya cut, itu bisa, tapi kalau berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, interaksi mereka dengan distributor, itu pasti akan saya terima dan saya tampung semua kritikannya.
Gitu. Distributor di sini dalam artian tuh seperti customer ya. Oh, Ya, iya. oke. Baiklah. Saya mau bertanya, menurut Bapak maupun Ibu ini, apakah diperlukan interaksi yang lebih antara atasan dan bawahan dalam membangun komunikasi tim? Interaksi jelas penting ya. Cuma kalau saya tak boleh isi. Mana tuh Alia? Nomor berapa ini Alia? Kemarin saya soalnya kayaknya saya agak jawab. Nomor berapa ini Mas Andi? Nomor 7 Bisa ya. nomor ya. Oh, ya. Kemarin saya sempat jawab penting tidak penting. Karena kadang kalau saya bilang interaksi terlalu sering dengan para pegawai juga bikin mereka kadang jadi nggak segen sama kita. Jadi kadang kalau kita terlalu sering berbicara sama pegawai, ngobrol gitu, mungkin mereka jadi nggak hormat ke kita pada saat kita ngasih keputusan yang harus segera dilaksanakan, mereka anggap itu hal biasa karena dia terlalu sering berinteraksi dengan kita. Jadi kalau buat saya, interaksi dengan pegawai itu penting, tapi seperlunya gitu. Bahkan tidak perlu harus tiap hari face to face, ya bisa. Karena kalau saya dengan pegawai-pegawai saya itu ada satu grup yang mereka harus info setiap hari itu harus top of 6 ke saya, laporan closing ke saya. Nah itu buat saya cukup seperti itu gitu, interaksi yang intens setiap harinya. Tapi kalau face to face, ketemu, ngobrol sedikit, tanya kabar, tanya masalah keluarga itu memang saya tidak terlalu setiap hari, mungkin ya 1 minggu sekali itu aja. Untuk menjaga ini ya, untuk menjaga apa tetap hubungan yang baik antara pimpinan dengan karyawan. Ya, interaksi yang terlalu banyak juga tidak terlalu bagus dalam sebuah kepemimpinan toh. Jadi interaksi yang pas untuk seorang pemimpin adalah interaksi yang memang seperlunya. Interaksi yang seperlunya aja. Seperlunya kalau misalnya kita ada masalah atau ada yang harus dikomunikasikan, ya kita komunikasi, kita berinteraksi. Nah, kayak begitu. Nah, berbeda ya kalau berkomunikasi secara bisnis dan berkomunikasi secara kekeluargaan itu kan berbeda. Yang ditanyain ini kan konteksnya kalau interaksi secara berbisnis toh. Iya kan? Kepemimpinan kan? Iya. Nah, seperti itu. Ya sesuai jadwal aja kalau saya. Saya sesuai jadwal. Kalau jadwalnya kita harus kumpul ya kita kumpul. Kumpul berarti namanya interaksi. Tapi kalau namanya nggak kumpul ya biasanya interaksinya itu karena jaringan saya satu Indonesia ya. Jadi interaksi hari ini dengan Pekanbaru, besok dengan Kalimantan Tengah, besok lagi dengan Kendari, besok kayak gitu. Jadi interaksinya begitu satu persatu ya. Personal interaction gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Baiklah. Nah, lalu bagaimana cara Bapak ataupun Ibu untuk mengelola sebuah tim itu sehingga kepemimpinan Bapak maupun Ibu ini bisa membentuk sebuah tim yang solid begitu? Kalau saya pribadi itu setiap person atau setiap karyawan saya itu diwajibkan untuk bisa kerjasama dengan yang lainnya, entah dalam satu pekerjaan yang sama, entah atau dengan karyawan di bagian lain gitu. Dan memang dilarang untuk saling membicarakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang saya menghindari sekali manajemen konflik di antara pegawai-pegawai saya gitu. Kalau saya sudah dengar berita-berita yang mereka saling tidak suka satu dengan lain dan saya tahu, biasanya saya akan langsung skip gitu ya. Saya langsung bilang nggak usah dibahas lagi. Tiap orang punya pribadi masing-masing, yang penting di sini kerja gitu. Jadi saya memang sudah batasi untuk mereka tidak terlalu membahas antara satu karyawan dengan karyawan lainnya gitu. Ya itu intinya untuk Pertanyaannya apa sih? Untuk menghindari manajemen konflik ya. Pertanyaannya apa tadi? Untuk membentuk tim yang solid begitu. Mengelola tim. Ya. Mengelola tim yang solid. Kalau di bisnis jaringan itu kalau mengelola tim itu karena tim yang utama, karena tim yang menggerakkan,
Jadi mengelola tim itu kudu wajib. Jadi memang di bisnis kita itu sebenarnya sudah punya tradisi-tradisi sendiri gitu. Jadi tradisinya kayak gini. Misalnya kalau di bawah nggak ngikut kata yang di atas, biasanya dia bisa nggak berhasil. Jadi kalau kamu mau berhasil, kamu harus teachable 100%. Kamu harus teachable 100% sama yang di atas. Kamu harus manut 100% sama yang di atas. Nah, itu tradisinya. Jadi kita sudah terbentuk dengan tradisi sebenarnya. Jadi tradisinya sudah kebentuk. Jadi karena tradisinya sudah kebentuk, jadi gampang sekali untuk ngarahin. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kalau di kita, supaya leadernya supaya bisa didengar oleh yang di bawah-bawah kita, ya kita harus berprestasi. Kita harus jadi contoh. Kita harus berprestasi. Kalau kita nggak berprestasi, bagaimana bisa mereka dengar kita kan? Nah, pada saat mamanya kan begitu di bisnis multi level itu kan begitu. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ya kita nggak dengar yang nggak berhasil, kita dengar yang berhasil. Nah, kita harus jadi orang berhasil dulu supaya kita didengar. Titik seperti itu. Jadi kita buktikan dulu kita bisa berbisnis dengan bagus, dengan baik, sehingga kita bisa diikutin. Begitu mengelolanya kalau kita. Baik. Lalu sebagai seorang pemimpin atau pimpinan itu dalam menggerakkan seluruh sumber daya organisasi, permasalahan apa yang sering Bapak atau Ibu temui dan bagaimana mengatasinya, lalu untuk mengatasi masalah gitu? Yang paling sering, yang sulit ya, kalau masalah-masalah yang sering timbul ya. Yeah. Biasanya itu masalah yang sering timbul dan fatal itu adalah pada saat penginputan omset yang salah. Gitu. Biasanya kalau saya tidak pernah terjun langsung untuk penginputan omset kecuali memang itu urgent gitu. Maksudnya waktunya sudah mepet dan saya harus turun tangan. Di situ saya pasti nginput. Dan bila terjadi Adek ini udah siapin jawabannya ya. Makanya lancar banget bicaranya ya. Alia sudah Alia sudah memikirin kemarin. Kan Kosion ini besok harus udah dikumpulin, Pak Abdi. Luar biasa. Jawabannya itu tak. Hebat. Ternyata udah. Baiklah. Jadi kita enggak. Jadi memang itu memang itu masalah-masalah klasik yang sering terjadi di kita, terjadi di stokis terutama. Itulah pada saat penginputannya salah. Misalnya dia sudah belanja sekitar 2 juta rupiah untuk penginputan omset di atas nama Ana misalnya. Terus itu salah, diinputnya ke atas nama Alia. Itu tuh kayak di bank sistemnya kita jadi tekor. Karena satu kita harus ganti omset. Dan yang kedua mungkin kita ganti uang bonus gitu. Tapi kalau misalnya di waktu deadline-nya itu misalnya masih ada kayak kayak saya masih bisa dapat dari kepala kantor Tiens Jateng, saya bisa langsung hubungi kepala kantor itu untuk minta waktu sedikit untuk rubah gitu. Meskipun misalnya sistemnya udah di lock. Kalau di bank itu ada misalnya jam 2 udah nggak bisa berubah gitu ya. Kalau saya ada asuransi makanya jam sore udah nggak bisa berubah. Nah kalau di kita tuh udah nggak bisa berubah, tapi kalau saya masih punya sedikit waktu, biasanya saya yang hubungi gitu. Jadi kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang sering timbul itu yang biasa disebabkan karyawan-karyawan saya, dan saya turun tangannya langsung antar pemilik stokis dan kepala cabang untuk minta dirubah. Atau kalau memang tidak bisa ya terpaksa harus diganti uang. Itu sih permasalahan klasik yang sering timbul. Kalau memang pegawai saya itu baru, saya biasanya masih maafkan. Tapi kalau memang sudah terjadi berulang kali, biasanya saya suruh mereka ganti uang sesuai yang mereka lakukan kesalahan itu. Gitu. Oh nggak dipecat Bu? Kasian tuh. Jangan pecat lah. Kalau saya masalah itu ngeyel. Jadi udah dikasih tahu ngeyel. Bahasa itu ya. Dikasih tahu ngeyel. Kalau dikasih tahu ngeyel, kalau di kita ya itu tadi aku bilang ada tradisi gitu. Kalau umpamanya dia ngeyel dikasih tahu, berarti dia bukan orang yang pas berbisnis. Berarti apa? Kita cari orang yang lain. Kayak gitu, sesimpel itu. Simpel itu karena kita tidak bisa rubah orang ya. Ya, emas aja gitu.
mau ditaruh di comberan apa, ya tetap aja dia emas gitu. Kalau namanya batu, ya mau dia ditaruh di kaca, ya batu aja. Harganya segitu. Jadi kita tidak bisa rubah orang. Ada orang yang memang suka berbisnis. Ada orang yang memang terbiasa untuk bekerja untuk orang lain. Ada orang yang impiannya kuat. Ada orang yang impiannya biasa-biasa aja. Ya beda-beda, orang beda-beda. Jadi tidak bisa kita paksain. Jadi pada saat mereka menjalankan bisnis ini, terus tiba-tiba ngeyel, tiba-tiba dikasih tahu nggak mau tahu, nggak mau jalanin, ya sudah, berarti dia bukan orang yang tepat, dia bukan orang yang pas, kita coba cari yang lain, gitu. Gampang sih masalahnya. Oh, baiklah. Lalu bagaimana sikap Bapak maupun Ibu jika terjadi perselisihan pribadi antara karyawan atau bawahan atau yang mengakibatkan terganggunya kinerja organisasi? Lalu bagaimana peran sebagai sosok pemimpin untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya, kalau alhamdulillah sih di saya belum pernah ada konflik yang sampai membuat kinerja menurun ya. Paling hanya mereka jadi nggak enakan gitu ya. Tapi biasanya kalau saya udah tahu masalahnya, selagi saya masih bisa redam dengan berkata kalau udahlah semua orang punya sisi jelek. Jadi kalau di pekerjaan jangan terlalu baper dengan apa ya istilahnya sifat-sifat dari personal. Tapi kalau memang mereka masih terlalu membahas itu dan mereka ngerasa keganggu, biasanya saya akan panggil. Saya akan panggil orangnya, saya akan bicarakan baik-baik, saya akan tegur. Nah, setelah saya tegur itu biasanya saya pantau. Entah itu saya pantau dalam berapa waktu untuk melihat perubahannya. Kalau masih tidak, pernah sekali saya memang sudah akhirnya karena mungkin sudah berulang kali, akhirnya saya bilang kalau memang masih begini terus, saya akan coba cari pegawai lagi. Gitu. Jadi memang masalah-masalah yang timbul tidak. Jadi gini, setiap kali saya bisa bermasalah, ada pegawai saling bermasalah, tapi saya tidak pernah kasih tahu kalau saya kasih tahu orang ini ke pegawai yang satu, biar tidak terjadi apa ya, maksudnya mereka juga tidak saling merasa kalau saya dibela, saya disalahkan, enggak. Jadi mereka tidak tahu kalau meskipun mereka tahu Bu Ana sudah tahu konfliknya, tapi mereka pasti nggak ngerti kalau saya sudah berbicara di belakang dengan pegawai yang bermasalah. Gitu. Ya, kalau di saya masalah selalu ada, di jaringan itu selalu ada. Intinya cuma satu, sebagai pemimpin tidak boleh memihak. Jadi kita harus mendengarkan salah satu dulu, kita harus mendengarkan dari arah kedua. Arah kedua kita udah dengar, kita dengar lagi dari arah pertama nih. Nah, sebagai pemimpin itu harus cerdas menganalisa. Menganalisa untuk mencari jalan keluarnya, bukan untuk mematikan salah satu pihak. Ya kan? Kecuali memang dia sudah parah, dia parah banget, misalnya nilep uang, atau melakukan hal-hal yang di luar tradisi, itu hal-hal yang tidak boleh, tidak dibenarkan. Kalau dia terus melakukan itu, bisnisnya akan hancur dan segala macam. Mengakibatnya bisnisnya akan bangkrut atau semua, nah itu baru kita cut, langsung kita cut. Tapi kalau misalnya kalau hubungan gitu ya sama ya relationship is all about communication sih sebenarnya. Semua hubungan yang di dunia ini itu akan bagus kalau dikomunikasikan dengan baik dan benar. Tinggal mengkomunikasikan baik atau tidak. Nah, kayak gitu. Cara komunikasi aja. Cara komunikasi. Ada juga cara komunikasi, ada orang yang berkomunikasi, sebenarnya intinya dia bagus nih ngomongnya, cuman cara menyampaikannya nggak benar, akhirnya nggak bisa diterima. Jadi kayak misalnya contoh, ada orang haus, dia mau minum. Pada saat dia minum, dia bilang, aku haus nih, aku pengen minum. Terus ada aqua sama kita lempar ke muka dia, ini ya, teng. Dia marah nggak? Pasti marah. Padahal yang kita kasih itu kan air aqua yang dia butuhin. Iya kan? Air aqua yang dia butuhin. Cuman cara menyampaikan kita atau cara kita memberi minum itu yang salah. Nah, pemimpin kadang begitu. Pemimpin kayak gitu. Dia udah tahu nih dia benar dan dia harus diikutin. Cara mengkomunikasikan salah. Ada hal yang harus orang-orang tahu gitu loh sebagai pemimpin. Orang memimpin itu maksudnya kita bilang, saya kan sudah kasih gaji sama dia besar.
Dia kan punya gaji yang besar, bukan cuma gaji sebenarnya. Untuk tipe sekarang ini ya, bukan cuma gaji sebenarnya yang dibutuhkan oleh karyawan, tapi kenyamanan. Kenyamanan, dia bekerja nyaman. Dia punya gaji 5 juta, kalau dia punya gaji 50 juta, kalau dia nggak nyaman, dia akan lebih memilih gaji yang 20 juta kalau dia nyaman. Jadi kenyamanan bekerja ini, itulah yang dikasih oleh pimpinan. Itulah yang dikasih oleh pemimpin. Pemimpin masa sekarang, pemimpin milenial. Kalau pemimpin mau memimpin dulu ya bebas. Secara apa diktator lah, apalah, kalau mamanya nggak benar pecat. Kalau di kita sekarang nggak. Nah kayak gitu. Nah begitulah cara menyampaikannya bagus, cara berkomunikasinya bagus, cara secara individu bagus, ya insya Allah semuanya bagus. Tapi apabila dia bukan orang yang tepat, lagi-lagi saya bilang, dia nggak tepat berbisnis, ya sudah, berarti kita harus bekerja sama dengan orang lain. Jangan bekerja sama dengan dia terus. Nah begitu. Baik. Lalu misalnya nih, di dalam suatu tim atau ada karyawan yang tidak melaksanakan tugasnya. Nah, bagaimana sih caranya Ibu ataupun Bapak menegur mereka? Saya biasanya kalau hal yang receh gitu ya, yang nggak terlalu prinsip, saya bawa bercanda sih. Saya sambil bercanda-bercanda gitu. Misalnya datangnya suka mepet-mepet atau telat, terus saya cuma bilang, aduh kok telat terus, kenapa gitu. Tapi saya sambil bercanda. Tapi kalau sudah hal prinsip, kayak yang dia bermasalah dengan yang lain, atau kayak bikin aturan sendiri, biasanya kan saya akan panggil dan saya akan tegur langsung gitu. Jadi ya karena ya itu tadi gitu, memimpin, yang kita pimpin tuh bukan cuma satu kepala gitu, banyak sifat yang kita pimpin. Jadi memang menghadapi satu pegawai dengan pegawai yang lain tuh nggak bisa dengan cara yang sama gitu. Ada yang didiemin aja paham, kan ada yang pegawai cuma dicemberutin sama pimpinannya aja dia langsung tahu kalau dia bermasalah gitu kan. Tapi ada yang udah dicemberutin, udah dicuekin masih juga nggak ngeh kalau dia punya kesalahan mungkin. Nah itu kan berarti harus ditegur. Ada yang dibecandain seneng kalau misalnya ada terjadi dia ngelakuin kesalahan dibecandain gitu seneng. Ada yang juga dibecandain sensi gitu. Jadi memang ya kita sebagai pimpinannya pasti pintar-pintar cari tahu bagaimana karakternya pegawai-pegawai kita gitu sih. Sama aja sih sebenarnya dengan Bu Ana. Sama aja sih Bapak. Iya sama aja kita. Kan kita kan satu bisnis, gimana sih? Oke. Itu Rosa gimana, kamu ya teteh sama aja sih gitu ya? Enggak, jadi gini. Kalau mamanya ada terjadi masalah. Jadi gini, kalau Bu Ana kan dia punya karyawan ya. Jadi dia bebas mamanya. Kalau karyawannya ya salah aja gitu. Tapi kalau di saya ini yang punya bisnis jaringan, yang bisnis piansinya itu, kalau ada orang di bawah yang salah, nah itu yang repot. Kita repot, kenapa? Karena saya bukan atasan mereka soalnya. Bukan atasan. Jadi kan dia bergabung di bisnis ini itu atas kesadarannya dia. Dia pengen mencapai impian dia atas kesadaran dia. Dia mau mencapai apa, dia pengen beli ini, dia pengen istilahnya menjadi sukses di bisnis ini, itu atas kesadaran dia. Nah, apabila ada program-program kerja yang dia tidak bisa ikutin, saya cuma ngingatin kembali ke impian dia. Saya bilang, kalau kerjamu kayak gini terus, kapan kau bisa umrohin orang tuamu? Kalau kerjamu begini terus, kapan kau bisa hajiin orang tuamu? Kalau kerjamu kayak gini terus, kapan kau bisa beliin rumah untuk orang tuamu? Kenapa? Karena impian itu, kalau orang udah impiannya sebenarnya udah kena ya, dreamnya itu udah kena, udah pasti dia akan berubah 100%. 100% dia akan berubah. Jadi bukan masalah teknis. Teknis itu hanya 5%. Tapi 95% kalau kita berbisnis, kita itu butuh impian. Karena kayak jalan di tempat gelap, nggak ada siapa-siapa, suara kita itu kayak, coba kalian bisa bayangin ya, jalan di tempat gelap, nggak ada siapa-siapa, meraba, nggak tahu jalannya kemana, kalian hanya ngikutin suara mentor, lewat sini, ke kanan, ke kiri. Nah begitu, di bisnis kita itu seperti itu. Nah apabila ada yang tidak mau jalan, salah jalan,
Nah itu kita bilang, ayo dong, cepet dong, tahun depan kan orang tuamu pensiun, tahun depan kamu harus begini, tahun depan kamu harus begitu, kalau kamu nggak jalan sekarang, kapan lagi gitu loh. Nah gitu-gitu. Jadi kita kuatin memang benar-benar kalau di bisnis kita ini karena tidak ada atasan bawahan, jadi yang kita kuatin itu dreams-nya memang benar-benar harus kuat. Kalau dreams-nya cuma dreams receh, mentalnya pun akan receh juga. Tapi kalau dreams-nya ini kuat, mentalnya bisa mental baja. Begitu. Lalu gimana caranya supaya dalam karyawan atau tim ini tuh dia nggak ngerasa tertekan waktu melaksanakan tugas? Ya karena mungkin saya jarang ke kantor ya, jadi mereka nggak tertekan ya, nggak ada saya. Jadi memang sih kadang-kadang kalau saya datang mereka langsung gerabak gitu ya, langsung apa aja yang jadi nggak penting langsung dikerjakan gitu. Ya jadi kalau saya sih jangan terlalu pimpin biasa aja gitu. Karena sebenarnya kita tanpa mereka pun nggak akan jalan tuh pekerjaan kan. Kita nggak punya karyawan juga kita nggak bisa apa-apa gitu. Dan saya memang orangnya suka yang bikin nggak tertekan itu saya sering bikin hal yang mereka nyaman gitu. Misalnya kalau pas ketemu saya seminggu sekali datang itu saya tanya kabar mereka, kabar keluarganya, terus kalau kayak saya lihat kayaknya kerjaannya banyak, terus inputannya banyak, itu saya pulang saya kasih uang buat makan atau uang cuma buat bensin gitu. Jadi hal-hal kecil gitu tapi yang bikin mereka nggak jadi ngerasa saya bosin gitu lah. Ya kita ngerasa kayak kita jadi kayak family aja gitu. Terus kayak mereka benar-benar nggak tertekan karena kita komunikasinya bagus meskipun saya jarang ketemu, tapi komunikasi kita tetap bagus. Saya dengan pegawai-pegawai saya, bahkan saya berusaha untuk ingat semua ulang tahun mereka gitu. Jadi kalau mereka ulang tahun, entah saya yang datang dengan bawa kue atau saya kirimin kue gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu bikin mereka jadi nggak tertekan bekerja di kantor. Jadi karena meskipun mungkin ada satu saat yang overload ya, pekerjaannya banyak gitu sampai harus mereka nggak bisa makan, nggak bisa sholat tepat waktu. Tapi dengan hal-hal kecil yang saya kasih, bikin mereka ngerasa kalau saya sayang mereka. Itu. Kalau di saya, tugas pimpinan itu memberikan kenyamanan supaya tidak tertekan. Kalau saya malah tugasnya itu harus menekan. Iya, soalnya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya atau aksi. Kalau tekanannya nggak ada, aksinya nggak ada. Makanya Donald Trump pernah mengatakan, if you cannot handle the pressure, don't be an entrepreneur. Kalau kamu tidak bisa menghadapi tekanan, jangan jadi pengusaha. Sudono Salim bilang, kalau kamu tidak sanggup menghadapi tekanan, jadi karyawan, jangan jadi pengusaha. Nah, jadi memang tekanan ini harus diberikan gitu. Tekanan sebagai seorang pengusaha, karena tadi pimpinan beda dengan pemimpin. Pemimpin harus benar-benar menekan, tapi sekali lagi dengan gaya komunikasi yang milenial. Bukan gaya komunikasi yang harus begini, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan kenapa dia harus begitu. Kenapa dia harus mengerjakan itu? Kita harus kasih tahu dia. Kalau kamu ngerjain ini, nanti bonusmu segini loh. Kalau bonusmu segini, kau bisa bayar utang loh. Nah, itu kan komunikasi yang baik. Bukan cuma kita sekedar komunikasi. Kamu ngerjain ini. Yang ngerjain ini untuk apa? Mereka nggak ngerti ngerjainnya untuk apa. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan itu. Jadi tadi beda pemimpin sama pimpinan beda. Kalau pimpinan memang harus bisa memberikan kenyamanan, kondusif ya. Supaya kenapa? Suasana kondusif itu apa? Biar produktivitas kejaga. Tapi kalau di bisnis kita, di bisnis MLM, dia harus ditekan. Dia harus ditekan. Ditekan supaya apa? Orang makin ditekan, kebayang ya kayak bola apa itu yang dilempar, makin dilempar dia, makin tekanannya itu makin melesat. Nah begitu. Tapi ya tadi menekan, tapi dengan komunikasi yang bagus. Makanya sebenarnya pemimpin itu harusnya tahu karakter-karakter manusia. Manusia ini apa? Yang dihadapin ini apa? Melankolis kah? Plekmatis kah? Koleris kah? Atau sanguin kah?
Karena berkomunikasi dengan orang koleris berbeda berkomunikasi dengan orang sanguin. Berkomunikasi dengan orang sanguin berbeda dengan orang plekmatis. Plekmatis berbeda dengan orang koleris. Jadi masing-masing berbeda. Jadi memang untuk mempunyai sebuah bisnis multi level yang gede gitu ya, yang long life ya, kayak saya yang 19 tahun jalanin bisnis MLM di Tiansi, saya sudah terima semua reward. Peringkat saya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Semua reward di Tiansi sudah saya sapu bersih. Kalau mau long life itu, betul-betul memang kita harus ngerti cara memimpin. Kalau tidak ngerti cara memimpin, ya hitungan detik nggak bisa jalanin bisnis MLM. Makanya mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, oh itu jalanin MLM berhenti, itu jalanin MLM itu berhenti, itu jalanin MLM berhenti, oh itu jalanin MLM berhenti. Yang teman-teman hadapin sekarang adalah orang yang hampir 20 tahun jalanin MLM dan tidak punya bisnis yang lain. Jadi hidup kami itu hanya dari MLM. Nah, MLM, it's all about leadership. Leadership, it's all about communication. Jadi memang ilmu komunikasi, ilmu leadership itu tidak pernah putus kami pelajari. Kenapa? Karena kami bisa long life karena leadership. Kayak tadi, jadi istilahnya bagaimana mengatasi tekanan? Ya mereka harus ditekan. Nggak boleh nggak. Begitu. Seperti itu ya. Panjang ya jawabannya ya. Nggak apa-apa, asik. Sekali-sekali. Saya kan ngasih training. Ada papernya ya? Iya, saya kan ngasih training kayak gini dibayar puluhan juta biasa. Tapi kalau ini training gratis lah ya. Ini training gratis lah ya. Ini training privat loh. Biasanya saya orang datang harus bayar loh sama saya. Ini karena Alia loh ini. Lanjut, silakan. Nah, ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ya. Nah, pesan apa sih yang ingin Ibu maupun Bapak sampaikan untuk generasi milenial sekarang yang sedang berusaha untuk menjadi seorang leader? Kalau saya, ini saya nanti lebih Pak Abdi berarti ya. Dan kalau saya sih kalau saya sebagai seorang pemilik Tiansi ya, pemilik stokis ya, saya bilang kalau mau jadi leader ya, apa ya? Ini pimpinan beda deh. Ya, makanya jadi leader, iya. Bingung nih ngomongnya. Jadi lebih ke leader deh, ya, bukan pimpinan aja. Karena kalau saya sebagai seorang pimpinan, saya cuma kasih contoh. Karena kalau saya kasih contoh, saya masuk ke seminggu sekali, pegawai saya seminggu sekali, bubar jalan. Ya, betul. Kan? Nah, jadi memang kalau saya sebagai seorang pimpinan, tetap memang bikin good attitude aja. Good attitude aja gitu. Jadi kamu lakukan apa yang memang menurut kamu itu baik, meskipun orang tuh nggak suka, yang menurut kamu baik dan itu benar gitu. Jadi itu aja kalau saya jadi pimpinan yang saya kasih, yang ya kayaknya saya jadi nggak bisa ngomong karena ini memang jatuhnya leadership. Kayaknya Pak Abdi aja yang jelasinnya, ya. Oke, Pak Abdi aja. Kalau misalnya apa pesan Pak Abdi terhadap kaula muda supaya bisa menjadi kaula muda, milenial itu zaman dahulu sih kaula muda. Apa pesan Pak Abdi untuk kaum milenial supaya bisa jadi leader? Kalau bisa jadi leader, pesan saya berarti jangan kerja dengan orang lain. Itu pesan saya. Karena mau jadi leader nih. Iya kan? Kalau kerja dengan orang lain, Anda tidak akan bisa jadi leader. Jadi berusahalah untuk menjadi seorang entrepreneur di bisnis apapun. Banyak bisnis kok. Semua bisa jadi uang kok. Dengan handphone bisa jadi uang. Era kita era digital. Dengan motor bisa jadi uang. Jadi zaman sekarang ini lebih susah cari pekerjaan daripada cari uang. Jadi kalau ada orang bilang sekarang ini, aduh Pak, saya susah cari uang. Berarti kau nggak ngerti apa-apa berarti. Nggak ngerti apa-apa. Uang itu dengan handphone aja kita bikin itu sudah ada uang kok. Motor kita tengok keluar bisa jadi uang kok. Dengan barang-barang bekas kita dijual di markas bisa jadi uang kok. Jadi lebih susah cari pekerjaan daripada cari uang. Jadi kalau bicara sebagai seorang leader, kalau kita mau bilang mau jadi leader yang baik, yang pertama adalah memang jangan pernah terpikirkan untuk kerja dengan orang lain. Itu dulu. Itu dulu. Jangan kerja dengan orang lain. Karena kerja dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa jadi leader. Kita tidak akan pernah bisa jadi leader.
Yang kedua, setelah kita punya bisnis sendiri, intinya satu, berbisnis itu jangan takut gagal, jangan baper. Jangan sekali-kali baper, baperan segala macam, kita nggak akan jadi apa-apa lagi di bisnis entrepreneur, di bisnis era digital. Baper nggak bisa jadi apa-apa. Jadi ya ini kan semuanya ngambilnya jurusan apa? Bisnis ya, iya kan? Bener kan? Iyalah bisnis lah. Masa mau kerja untuk orang lain, bener nggak? Iyalah, harus punya bisnis sendiri dong. Udah kuliah mahal-mahal puluhan juta, masa habis itu kerja untuk orang lain lagi? Enggak lah, udah dikuliahin di bisnis, berarti memang harus berpikir, punya proyeksi ke depan, oh saya harus berbisnis ini nih. Tapi jangan lihat langsung yang gedenya, oh saya melihat si siapa pemilik Gojek, si Nadiem Makarim, saya lihat enggak, mereka mulai dari nol semua kok. Mereka mulai dari nol semua kok. Ya kan, mulainya dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu apa yang dilakukan? Ini yang saya sampaikan ya, menurut saya gitu. Karena saya kan ikut training kemana-mana ya. Sampai ke Rusia, sampai ke Cina. Jadi rata-rata orang-orang luar negeri itu mulai berbisnis di usia 14 tahun, 15 tahun. Orang-orang, kenapa mereka berkembang dengan negara maju? Ochiro Honda yang punya Honda, itu mulai merancang yang namanya Honda di usia 19 tahun. Kebayang loh. Kita usia 19 tahun masih main game, kita masih muter handphone kita kayak gini. Ochiro Honda udah berpikir bagaimana caranya saya menciptakan motor. Bayangin coba. Nah, itu yang harus diciptakan. Itu yang harus kita ciptakan biar Indonesia ini bisa maju. Indonesia ini masih terlalu banyak orang yang berpikiran bahwa pegawai negeri atau jadi karyawan itu kita bisa aman. Tapi bedakan antara aman dan bebas. Aman, ya aman, mau beli apa aja aman, tapi tidak bebas. Bebas, mau kemana aja, mau ngapain aja, mau kerja apa aja, kita bebas. Nah, itu bedanya. Jadi bedakan antara aman sama bebas. Nah, entrepreneur diciptakan untuk apa? Freedom, bebas. Mau bisnis apa aja, terserah. Mau bisnis kerupuk kah? Banyak kok. Maici, internasional. Bisnis apa? Kemarin saya ngobrol sama teman saya yang bisnis ban. Bisnisnya baru 2 tahun gara-gara pandemi. Pandemi banyak berkahnya. Jadi dia perusahaan ban, terus tiba-tiba pandemi, terus akhirnya dia resign dari itu. 2 tahun malah bisnisnya malah makin hebat. Jadi berbisnis itu jangan takut berbisnis. Kalau mau memulai berbisnis itu jangan pernah takut berbisnis. Kayak gitu. Jangan pernah baper, jangan pernah takut mulai berbisnis. Kuncinya di situ. Terima kasih. Baik, Pak Habdi, Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Maaf kalau pertanyaannya terlalu banyak. Tapi semoga semua jawaban yang Bapak sama Bu Ana berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat di bisnis yang kami rintis nantinya. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, beribu kasih atas kesempatannya untuk mewawancarai Bapak Abdi dan Ibu Ana di waktu hari Senin ini ya. Semoga gak ganggu kesibukannya Pak Abdi sama Bu Ana. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, Ibu diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Abdi, Bu Ana. Sama-sama Alia, sama-sama. Yang lain semua ya. Yeah. Alia stop recording.